Hai everything, everyone, everyone, kita ketemu lagi nih. Kali ini aku akan melanjutkan cerita dari film I Love You Are Dead episode kedua. Bagaimanakah kelanjutannya? Mari kita saksikan aja ceritanya ya. Enjoy. Film berawal dengan memperlihatkan beberapa orang yang sedang membuat video lucu, dan ada seorang pria gendut yang menggunakan kerucut lalu lintas pada kakinya. Namun tiba-tiba mereka melihat orang-orang yang berteriak sambil dikejar zombie, dan pria gendut itu kesulitan berlari. Lalu film beralih pada Capsek yang sedang memarahi guru karena mereka tidak mengawasi ponsel siswa, sehingga banyak yang menelpon polisi untuk melaporkan wabah zombie di sekolah mereka. Dan karena hal itu, Bupak juga dimarahi oleh Capsek. Lalu dia keluar dari ruangan Capsek dan akan pergi ke ruangan siaran untuk memberitahu siswa agar tidak panik. Namun, saat dia ingin menaiki tangga, dia melihat pria gendut itu sedang menggigit seorang siswa, dan ternyata dia sudah berubah menjadi zombie dan balik menyerang Bupak. Sedangkan di kantin, keadaan sangat kacau karena zombie telah masuk dan menyerang. Songsan berusaha keras melindungi Onjo dari zombie yang semakin banyak, dan mereka menemukan sebuah jendela menuju jalan keluar, dan mereka berusaha ke sana dan keluar. Sedangkan si anak perundung berusaha melindungi dirinya dari para zombie. Langkahnya sangat sulit karena lantainya yang licin genangi air. Karena zombie yang semakin banyak, dia bersembunyi di dalam dapur untuk melindungi diri. Chongsen dan Onjo yang berhasil keluar dari jendela malah dihadang oleh zombie dari segala arah, dan mereka memilih lari ke dalaman sekolah. Namun keadaan di sana sama parahnya. Namun tiba-tiba mobil barang datang dan menabrak zombie yang lain karena sopirnya sudah tergigit, sehingga membuat mobil itu menabrak dinding, dan hal itu membuat Chongsan dan Onjo bisa naik ke lantai 2 dengan bantuan mobil itu. Namun keadaan di lorong kelas juga sangat parah dan di mana-mana ada zombie. Chongsan yang ingin menyelamatkan Onjo dari serangan zombie malah diserang. Dan Onjo mengambil apa dan langsung menyemprotkannya ke zombie yang ada di dekat mereka, sehingga mereka bisa kabur dari kerumunan zombie. Sedangkan Suyok dan Namra masih berada di luar dan mencoba melindungi diri dari zombie. Lalu mereka melihat seorang pembersih taman yang jatuh dari tangga karena diserang oleh zombie, dan Suyok mengambil kesempatan itu untuk menyelamatkan diri. Chongsan dan Onjo kini telah selamat dan bergabung dengan teman-teman yang lain di dalam kelas. Dan gak lama setelah itu, Hesu juga sampai di kelas dengan tubuh putih karena terkena apar yang dibuat Onjo. Lalu mereka melihat keluar jendela dan melihat kekacauan yang terjadi di luar sekolah. Namun tiba-tiba dari bawah jendela terbuka dan ternyata itu adalah Suyok. Lalu mereka menariknya. Lalu Namra yang telat sedikit saja, dia tidak akan selamat karena zombie yang menabrak tangga. Lalu Suyok menanyakan keadaan Namra, dan hal itu ternyata membuat Onjo sedikit cemburu. Kini ambulan telah sampai di rumah sakit dan Honju yang sedang pingsan segera dibawa ke ruangan perawatan. Lalu Shin berpindah ke kantor polisi yang dimana Pak Lee sedang diinterogasi oleh seorang polisi. Polisi mengecek riwayat Pak Lee yang ternyata dia seharusnya menjadi profesor karena keahliannya di bidang biologi telah diakui di Amerika dan dia bahkan melakukan penelitian di lab science. Namun dengan perbincangan, Pak Lee terbengong dan kita diperlihatkan rekaman dokumentasi Pak Lee yang dimana dia mengibaratkan orang-orang yang suka membuli adalah kucing dan orang yang lemah adalah tikus. Yang dimana jika kucing menyerang tikus maka tikus akan pasrah saja karena tidak dapat melawan. Namun terkadang ada tikus yang memilih melawan, sehingga hal itu membuat Pak Lee mengekstrak hormon testosteronnya yang ada pada tikus dan menyuntikkannya ke dalam infus anaknya. Dia berharap dengan hal itu ia bisa membawa rasa sakit anaknya menjadi amarah. Namun ternyata tidak. Hal itu malah membuat anaknya semakin agresif dan malah melukai ibunya sendiri, sehingga istri Pak Lee juga ikutan tertular. Lalu tiba-tiba polisi menyadarkan Pak Lee dan kembali menginterogasinya. Di rumah sakit, Honju dimasukkan ke dalam alat MRI untuk mengecek tubuhnya. Namun tiba-tiba Honju terbangun dan memberontak. Hal itu membuat para petugas mematikan mesinnya dan mencoba menahannya. Namun tiba-tiba Honju membalikkan tubuhnya 360 derajat sehingga membuat dirinya bisa terlipat. Orang yang berada di luar ruangan pun mendengar keributan di dalam ruangan, dan tiba-tiba petugas itu keluar dengan tubuh yang berdarah dan minta tolong. Namun tiba-tiba Honju keluar dan menggigit kaki si petugas sehingga semua orang berlari ketakutan. Lalu Shin beralih pada Hisu yang sedang hamil, dan ternyata air ketubannya mulai keluar. Dan karena hal itu dia mempercepat langkahnya, namun karena itu ia hampir saja tertabrak oleh mobil yang membawa rombongan dari SMA Yosan. Di dalam mobil ternyata rombongan tersebut sedang melaksanakan lomba memanah dan kini mereka sedang akan kembali. Namun seorang wanita diolok-olok oleh salah satu pelatih karena belum bisa mendapatkan medali emas selama dia mengikuti lomba. Sampainya di sekolah, mereka dikejutkan dengan beberapa siswa yang menabrakkan dirinya ke mobil sehingga membuat semua orang di mobil terheran-heran dengan kekacauan di sekolah mereka. Di dalam kelas, mereka semua kesibukan mencari handphone untuk meminta bantuan. Namun untungnya mereka mendapatkan salah satu handphone milik teman mereka yang telah menjadi zombie. Lalu Chongsan mencoba menghubungi polisi untuk meminta bantuan.
Chongsan sudah memberitahu keadaan yang sebenarnya, namun hal itu malah dianggap lelucon oleh si polisi. Lalu nggak lama setelah itu, telepon masuk kini dari rumah sakit yang memberitahu ada zombie di sana dan semakin banyak panggilan darurat yang masuk kepada mereka. Saat mereka sedang berpikir, tiba-tiba zombie yang tadinya ada di dekat mereka kini malah pergi semua karena mendengar teriakan seorang wanita. Mereka pun kembali berdiskusi tentang bantuan yang tidak akan datang karena mereka mengira panggilan tadi hanyalah lelucon. Onjo pun mencoba melakukan panggilan untuk kedua kalinya, namun kali ini dia meminta bantuan kepada tim pemadam kebakaran. Beberapa regu dikerahkan dan ternyata ayah Onjo juga ikut. Namun anehnya mobil damkar pergi ke dua arah yang berbeda. Namun tiba-tiba Nayeon meminta untuk mencoba menelepon polisi lagi, namun nyatanya tidak ada yang menangkat. Lalu Nayeon menyuruh Namra sekutu kelas untuk memanggil guru untuk menolong mereka. Lalu Namra berdiri dengan muka datar dan dingin. Ternyata beberapa mereka setuju karena Namra adalah ketua kelas. Namun Namra mengatakan bahwa dia hanya dianggap sebagai ketua kelas saat kondisi genting seperti ini. Karena pembicaraan semakin panas, beberapa orang menyuruh mereka berhenti termasuk Gongsu. Namun Nayeon malah mengejeknya. Gongsu tidak terima dan marah pada Nayeon. Dan yang lain pun mencoba menenangkan Gongsu yang mulai panas. Namun di tengah adu cekcok mereka, tiba-tiba seorang guru masuk dengan tergesa-gesa sehingga membuat mereka sedikit kaget. Guru tersebut bernama Pak Kang. Dengan keberadaan Pak Kang pun akhirnya membuat mereka agak sedikit lega karena ada guru bersama mereka. Lalu Pak Kang menyuruh untuk menghalangi pintu dengan meja dan kursi yang ada di kelas itu. Saat semua orang sedang sibuk menghalangi pintu, tiba-tiba Isa mengatakan pada Onjo bahwa tangan Pak Kang ada bekas gigitan. Onjo pun bertanya dan membuat mereka semua terdiam dan menatap tangan Pak Kang. Namun Pak Kang mengelak dengan mengatakan itu akan baik-baik saja. Namun Ishak menyuruhnya untuk keluar dengan sangat keras. Hal itu membuat Pak Kang marah dan akan mengajar Ishak. Namun tiba-tiba dari hidungnya keluar darah dan Ishak malah memukul kepala Pak Kang dengan tas yang membuat Pak Kang marah dan berjalan menuju Ishak. Namun hanya beberapa langkah saja Pak Kang langsung jatuh dan kejang-kejang. Dan setelah itu dia berubah menjadi zombie. Pak Kang menyerang salah satu dari mereka dan Hesu mencoba menahannya. Namun sayangnya dia telah digigit di area mulut bagaikan cipokan yang ganas dari Pak Kang yang membuat dia tidak mau mati dan berubah menjadi zombie. Namun apa daya, nasi sudah berubah menjadi bubur dan ditambah kecap asin plus sayuran ayam jadilah bubur ayam. Dia akhirnya jatuh dan mulai berubah menjadi zombie. Mereka pun histeris dan mencoba menyelamatkan diri. Namun mereka memilih pergi dari kelas itu dan mencari tempat yang aman. Namun sialnya mereka malah dihadang oleh zombie. Namun untungnya Suyok maju bagaikan pria tampan dan pemberani melawan zombie dengan tangan kosong. Namun sudah menjadi kebiasaan para wanita, bila ada kejadian pasti mereka hanya bisa menjerit histeris. Semua pria pun mulai membantu menyerang zombie dengan jendela yang mereka copot dari ruangan kelas. Namun Hesu gak mau kalah. Dia datang dengan sebuah pintu di tangannya bagaikan pahlawan kesiangan. Dia mendobrak para zombie agar mereka bisa naik ke lantai atas. Dengan sekuat tenaga akhirnya mereka bisa mendorong para zombie dan mereka naik ke lantai atas. Namun sialnya, di sana juga banyak zombie dan mereka memilih naik lagi ke lantai selanjutnya untuk berlindung di lab science. Namun Suyok mengalami kendala dan karena itu dia tertahan oleh zombie yang terus menyerangnya dan terpaksa dia harus melawan. Namun di sana juga sama, zombie juga sangat baik dan mereka mencoba menahan. Hesu yang ingin membantu ternyata tidak bisa karena di belakangnya kini ada segerombolan zombie yang akan menyerang juga. Dan kini mereka terkepung oleh zombie dari kedua sisi. Dan lebih sialnya lagi, ruang lab science terkunci dan mereka tidak bisa kemana-mana. Namun Onjo melihat kota pemadam kebakaran sehingga menyuruh mereka untuk mendorong zombie agar dia bisa meraihnya. Ternyata Onjo ingin merusak gembok dengan selang pemadam kebakaran dan hal itu terbukti berhasil. Mereka pun mendorong zombie dan mereka masuk ke dalamnya. Namun Hesu terus melawan sehingga tanpa dia sadari dia telah memecahkan salah satu kaca jendela. Lalu dia masuk ke dalam dan mereka beristirahat sejenak. Namun saat Onjo melihat keluar, ternyata dia melihat HP yang ia simpan ternyata sudah jatuh di sana dan malah ditendangi oleh zombie. Namun saat Hesu sedang istirahat, sebuah tangan menyentuh wajahnya. Ternyata tangan zombie itu masuk melalui jendela yang pecah karena ulahnya Hesu sendiri. Dan temannya membantu melawan zombie itu namun dia tidak sengaja memecahkan kaca jendela di sebelahnya. Dan Chongsan pun bertindak dengan menganjal jendela yang pecah dengan meja dan kursi. Namun tiba-tiba Nayeon meminta HP kepada Onjo untuk menelepon polisi. Dan Onjo mengatakan bahwa HP-nya telah hilang. Hal itu membuat Nayeon marah dan Gongsu menegurnya. Tapi Nayeon tidak terima dan malah menyalahkannya atas apa yang terjadi di atas kelas tadi. Hal itu membuat Gongsu marah dan mendorong Nayeon. Dan yang lain pun mencoba menenangkan Gongsu. Namun tiba-tiba Onjo teringat akan Suyok yang tidak ada bersama dengan mereka. Namun Chongsan mengatakan dia tidak tahu keberadaan Suyok dan terakhir kali melihatnya di tangga tadi. Hal itu pun membuat Namra cemas dengan keadaan Suyok. Di atas gedung, Anjim pun melihat keadaan di bawah dan tidak jadi bunuh diri. Namun kini mereka terasingkan dan tidak bisa kemana-mana.
Di kantin, Gwynam hanya duduk ketakutan di bawah meja bersama dengan wanita dan pria. Namun karena wanita itu sangat ketakutan dan ada zombie juga di dekat mereka, sehingga membuat Gwynam mendorong keluar si wanita karena dapat mengancam keberadaan mereka. Lalu scene berpindah kepada seorang siswa yang sedang merokok di toilet. Dia bernama Mijin dan ternyata dia tidak sendirian karena di sebelahnya juga ada seorang siswa dan siswi yang sedang bersembunyi juga. Mereka bernama Jongsong dan Nalim. Jongsong bersembunyi di sana karena ingin melindungi temannya Nalim yang kurang sehat. Saat Nalim mengatakan sakit yang ia rasakan, Mijin mendengarnya dan langsung menyuruh Jongsong untuk keluar dan dia memeriksa Nalim. Saat dia membuka baju Nalim, ternyata Nalim sudah digigit. Lalu Mijin menguncinya dan menyuruhnya untuk tidak keluar. Lalu tiba-tiba darah mulai keluar dari hidungnya dan tanda bahwa dia mulai terinfeksi. Nalim terus meyakinkan Jongsong agar mengeluarkannya. Bahkan dia sampai memanjat di atas pintu. Namun Mijin malah menolaknya dengan kain pel sehingga kepalanya terbentur dan dia mulai berubah menjadi zombie. Saat sudah menjadi zombie, Mijin menyuruh Jongsong untuk membuka pintu agar dia bisa membunuh Nalim dengan gagang pel yang telah dipatahkan. Namun saat dia menusuk, ternyata tidak tepat dan malah menusuk mulutnya. Saat mereka mencoba menahannya, tiba-tiba sebuah anak panah membunuhnya dan ternyata itu adalah Hari dan temannya. Namun mereka malah mengarahkan panah ke Mijin dan mengira mereka akan berubah. Namun tiba-tiba terdengar suara di speaker dan ternyata itu adalah suara Bupak yang sedang berbicara di ruangan siaran. Dia mengatakan agar semua yang masih selamat agar bertahan dan jika memungkinkan segera pergi dari sekolah segera mungkin. Dan ternyata dengan adanya suara ini dari speaker membuat semua zombie langsung mengarah ke speaker yang tersebar di setiap sudut sekolah. Di jalan, tim pemadam kebakaran ternyata pergi ke dua tempat yang berbeda dan Ayo Onjo ternyata pergi ke sebuah tempat dan dia mendapatkan kabar bahwa tim satunya pergi ke SMA Yosan karena ada kebakaran. Hal itu membuat Ayo Onjo agak cemas namun dia tetap melakukan tugasnya. Di kelas, Isak mencoba menghibur Onjo karena Onjo terus merasa cemas karena Suyok yang tak kunjung kembali. Lalu Isak memegang tangan Onjo agar dia merasa lebih tenang. Namun tiba-tiba Onjo merasakan tangan Isak sangat dingin. Ternyata tadi sewaktu Isak mencoba membantu yang lain untuk mendorong pintu, dia malah digigit di bagian kakinya. Dan kini di hidungnya mulai mengeluarkan darah. Namun Isak mengatakan bahwa dia tidak apa-apa. Namun tiba-tiba pandangannya mulai memerah dan matanya juga merah. Dia mendekati Onjo dan mereka berpelukan. Namun Chongsan melepaskannya dan Isak mulai terjatuh dan berubah. Dia mulai menyerang Chongsan namun Onjo menyuruhnya berhenti. Namun karena teriakan Onjo sehingga membuat Isak terlari ke arah Onjo. Namun Chongsan menolaknya sehingga dia terjatuh dari jendela. Namun ternyata Onjo masih memegang tangan Isak dan Chongsan menyuruhnya untuk melepaskan genggamannya. Dia pun mulai menangisi dan mengingat kenangan mereka dulu. Namun Chongsan langsung memukul tangan Isak dengan kursi agar Isak bisa jatuh. Dan Isak akhirnya jatuh dan Onjo pun menangis atas kepergian temannya. Lalu kita diperlihatkan pada Suyok yang ternyata masih hidup. Dia bersembunyi di ruangan seni. Dia ingin mencoba melarikan diri melalui jendela, namun dia harus berhati-hati karena di sekitarnya ada zombie. Lalu di lab science, Chongsan menyarankan agar mereka segera pergi dan menggunakan selang air yang tadi dia bakal oleh Onjo. Dan dia menyuruh Gongsu untuk membuka sedikit pintu agar dia bisa meraih selang air itu. Dia mencoba mengambil selang airnya, namun selang itu mulai menjauh karena zombie yang terus berlalu lalang. Lalu Chongsan pergi ke ruangan peralatan dan mengambil tangan patung yang ada di situ. Lalu dia mencoba meraihnya, namun selang itu malah menjauh dan akhirnya dia bisa mendapatkannya. Lalu Chongsan menyuruh yang lain untuk membuat simpul lingkaran untuk pijakan karena mereka akan turun ke bawah. Setelah selesai, Chongsan pun mengulurkan talinya ke bawah dan mereka menyuruh Jongsu untuk turun. Saat dia sedang turun, besi pada selang yang di ujung mengetuk kaca jendela karena tergoyang. Dan ternyata selang itu mengarah ke ruangan siaran dan Bupak melihat Gongsu dan langsung membuka jendela untuk mereka bisa masuk. Satu persatu mereka mulai turun dan Namrasi ketua kelas menyempatkan untuk meninggikan surat bahwa mereka ada di ruangan siaran untuk Suyok. Di ruang seni, Suyok mencoba untuk kabur, namun dia menyenggol meja dan hampir saja menjatuhkan sebuah patung. Namun untungnya dia bisa menangkapnya dan namun sialnya sebuah pensil jatuh dan membuat zombie mendengarnya dan mengejar Suyok. Namun untungnya Suyok bisa keluar dari jendela. Di lab science, zombie mulai menerobos masuk dan tersisa Chongsan yang belum turun. Dia tidak bisa turun karena Onjo belum sampai. Namun saat Onjo telah selamat, Chongsan berdiri di atas jendela dan para zombie mulai masuk dari berbagai arah dan dia terdorong bersama zombie dan jatuh ke bawah. Mereka semua pun melihat ada yang jatuh dan mereka pun cemas dan episode 2 pun telah berakhir dan akan kita lanjutkan ke episode 3.